Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Susanti dari jurusan Teknik Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, PBAK FTIK 2021. Apa sih yang kalian ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Nah, ini adalah contoh dari perkecambahan pertumbuhan dan perkembangan. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan pengertiannya adalah pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran atau volume dan jumlah sel secara irreversibel atau tidak bisa dibalik. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan di mana kematangan fungsi organisme akan tercapai. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan mempunyai 3 proses, di antaranya perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Tipe perkecambahan ada 2, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Perkecambahan epigeal, kotiledonya berada di atas permukaan tanah, sedangkan perkecambahan hipogeal, kotiledonnya berada di bawah permukaan tanah. Contoh dari perkecambahan epigeal adalah kacang tanah, kacang hijau, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari perkecambahan hipogeal adalah jagung, kacang kapri, dan lain sebagainya. Proses perkecambahan ada 3. Yang pertama, masa dormansi. Masa dormansi ini merupakan masa berhentinya pertumbuhan karena kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Yang kedua, imbibisi. Imbibisi ini merupakan proses fisika dan proses masuknya air ke dalam biji. Yang ketiga, aktivasi enzim. Aktivasi enzim ini merupakan proses kimia dan proses enzim amilase, protease, lipase yang bekerja secara aktif. Yang kedua, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan sebagai hasil proses pembelahan sel pada jaringan meristem. Pertumbuhan primer terdapat pada titik tumbuh akar dan batang. Pertumbuhan primer menyebabkan akar dan batang bertambah menjadi lebih panjang. Pertumbuhan primer pada bagian ujung akar dan batang dibagi menjadi 3 daerah, yaitu 1. Daerah pembelahan sel atau meristem, terletak di paling ujung. Sel ini aktif membelah. 2. Daerah pemanjangan atau elongasi, terletak di belakang daerah pembelahan. Sel ini memiliki aktivitas memanjang dan membesar. 3. Daerah diferensiasi. Sel berdiferensiasi sehingga memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Yang ketiga, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan sebagai hasil aktivitas jaringan meristem. Jaringan meristem ini merupakan jaringan meristem sekunder yang berupa kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan sekunder menyebabkan bertambah besarnya diameter batang. Pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan kambium yang menyebabkan epidermis rusak sehingga membentuk kambium gabus atau velogen. Kambium gabus atau velogen terdiri dari yang pertama, velum. Velum ini berisi sel mati dan pertumbuhannya ke arah luar atau dekat dengan epidermis yang rusak. 2. Velodrem. Velodrem ini berisi sel hidup dan pertumbuhan ke arah dalam. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor internal yang pertama, gen. Gen atau hereditas membawa informasi genetik, mengendalikan dan mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, faktor fisiologis. Faktor fisiologis meliputi hormon dan vitamin. Vitamin berperan dalam pembentukan hormon dan sebagai kofaktor untuk aktivasi enzim. Faktor eksternalnya yang pertama, kondisi lingkungan. Contohnya seperti cahaya, temperatur, oksigen, air, pH, dan lain-lain. Cukup sekian video pembelajaran yang